Hai, saat ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai cara pengisian aplikasi ESPT PPH Pasal 23. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Davin Yonas Kristianto, dan ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Mari kita mulai pembahasannya. Apa itu PPH Pasal 23? PPH Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPH Pasal 21. Pihak yang memotong dan melaporkan PPH Pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan pembeli atau penerima jasa. Pihak pemberi penghasilan pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPH Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Tarif PPH 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPH Pasal 23 tersebut. Subjek yang menjadi pemotong PPH Pasal 23 artinya wajib pajak tersebut yang menerbitkan bukti pemotongan PPH Pasal 23 kepada lawan transaksi. Sementara subjek yang dipotong artinya wajib pajak menerima bukti pemotongan PPH Pasal 23 dari lawan transaksinya. Sekarang, mari kita bahas contoh kasus. Berikut ini adalah identitas wajib pajak yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi ESPT 23. Selanjutnya, informasi mengenai transaksi pada periode Januari tahun 2019. Pada tanggal 11 Januari tahun 2019, membayar sewa tempat untuk pemasangan iklan kepada PT Salima Sejahtera, untuk 1 bulan sewa sebesar Rp168 juta. Pada tanggal 18 Januari tahun 2019, membayar sewa tempat untuk pemasangan iklan kepada PT Jaya Adi Sejahtera, untuk 1 bulan sewa sebesar Rp1.410 juta. Tanggal 25 Januari tahun 2019, membayar sewa tempat untuk pemasangan iklan kepada PT Abadi Selaras Indonesia, untuk 1 bulan sewa sebesar Rp19.183.500. Tanggal 18 Januari tahun 2019, membayar jasa kebersihan kepada PT Perkasa Internusa Mandiri, untuk 1 bulan sebesar Rp525.000. Berikutnya tanggal 25 Januari tahun 2019, membayar sewa tempat untuk pemasangan iklan kepada PT Dwida Saeka Jaya Abadi, untuk 1 bulan sewa sebesar Rp1.090.909. Langkah-langkah penginputan pajak penghasilan Pasal 23. Cara mengisi profil wajib pajak. Yang pertama, klik Connect to Database. Lalu, pilih database yang ingin kita buat. Lalu, klik OK. Selanjutnya, masukkan NPWP wajib pajak. Isi profil wajib pajak, klik Simpan. Lalu login user dengan user administrator, lalu masukkan passwordnya 123. Selanjutnya cara menginput transaksi. Pertama, buat SPT, lalu klik menu program, lalu klik buat SPT baru, dan klik buat. Selanjutnya, klik menu SPT, PPH, kemudian klik bukti potong PPH 23, dan lengkapi sesuai transaksi yang terjadi di perusahaan. Di masa tersebut, lengkapi, dan klik simpan. Perkenalkan, nama saya Dia Barwati, NIM saya 3231049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang langkah-langkah penginputan PPH Pasal 23. Cara penginputannya yaitu memasukkan nomor NPWP wajib pajak yang akan dipotong. Jika datanya belum ada, maka akan melakukan penginputan baru seperti berikut ini. Yang keempat yaitu lalu isi jenis penghasilan dan juga isi nominal yang akan dipotong. Kita mengisi jumlah penghasilan bruto, tarifnya, dan PPH yang dipotong.
kita mengisi itu. Lanjut. Lalu isi jenis penghasilan dan juga isi lingkungan akan dipotong. Di sini ada bagian D, ada jasa lain. Di sini kita ketik aja jasa persediaan tempat dan atau waktu dalam media massa media luar. Jumlah penghasilan brutonya itu 168 juta. Tarifnya itu 2,00, PPh yang dipotongnya itu 3.360. Lanjut, di sini masih dengan jasa persediaan tempat dan waktu dalam media massa dan media luar. Jumlah penghasilan brutonya itu bisa dilihat di sini. Lalu ada tarif persennya itu 2,00. Ada PPh yang dipotongnya itu 28.200. Di sini ada jasa instansi pemasaran mesin, peralatan, listrik, telepon, air, dan gas. Di sini jumlah penghasilan brutonya itu 19.183.500. Tarifnya itu 2,00. PPh yang dipotongnya itu Rp383.670. Lanjut, di sini ada jasa kebersihan atau cleaning service. Jumlah penghasilan brutonya itu 525.000. Tarifnya itu 2,00. PPh yang dipotong itu 10.500. Lanjut, ada jasa persediaan tempat dan waktu dalam masa atau media luar. Di sini jumlah penghasilan brutonya itu 1.090.909. Tarifnya itu 2,00. PPh yang dipotongnya itu 21.818 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Aulia. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan langkah-langkah penginputan PPh 23, yaitu selanjutnya cara menginput transaksi. Yang kelima itu klik daftar bukti potong PPh 23 atau 26 untuk mengetahui bukti potong yang sudah kita buat. Lalu di sini kita ada langkah-langkah penginputan PPh 23, yaitu cara input SSP atau NTPN. Yang pertama, buka menu SPT PPh, kemudian klik daftar surat setoran pajak yaitu SSP. Yang kedua, lengkapi dan input semua NTPN-nya, klik baru dan simpan jika sudah lengkapi. Yang ketiga itu lengkapi dan input semua NTPN-nya, klik baru dan simpan jika sudah dilengkapi. Yang keempat, jika semua sudah di-input lalu klik tutup. Di sini kita ada langkah-langkah menginput PPh 23, itu surat pemberitahuan SPT. Yang pertama, buka SPT PPh, kemudian klik surat pemberitahuan SPT masa PPh 23 atau 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zara Morisa, NIM 6323084, kelas 634B05. Langkah-langkah penginputan PPh 23. Surat pemberitahuan SPT. Yang pertama, buka SPT PPh, kemudian klik surat pemberitahuan SPT masa PPh 23 dan atau PPh 26. Yang kedua, lengkapi tanggal SPT dan simpan. Lalu penginputan lapor SPT. Yang pertama, klik SPT PPh, kemudian lapor data SPT KKPP. Lalu buat file CSV, lengkapi dan simpan di lokasi file yang diinginkan dan file tersebut dilaporkan ke KPP. Lalu pilih tahun dan masa pajak yang ingin dilaporkan. Lalu pilih data SPT dan pilih lokasi file ingin menyimpan, lalu di create. Kesimpulannya adalah pajak penghasilan 23 terjadi karena adanya penghasilan yang terjadi karena adanya
transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Pihak yang memberikan penghasilan akan memotong dan melaporkan ke kantor pajak. Pihak yang dalam posisi memberi itu selanjutnya akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada negara. Wajib pajak atau WP yang akan melakukan pembayaran PPh 23 bisa menyetorkan melalui bank persepsi seperti ATM, teller bank, dan lainnya yang disetujui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yaitu tempo pembayaran pajak sejenis ini adalah tanggal 10 sebulan setelah bulan terutang pada penghasilan 23. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.